Tere. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Sebelumnya silakan berdiri. Kita akan bernyanyi Mas PA Gereja yang Melayani. Tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu T-A-A-T, taat. Yang akan disampaikan oleh Kak Berfi. Saat ini kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari adik-adik, kakak mengajak untuk kita bersama membuka bahan bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-6. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Namun sebelum itu kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Peliharalah
meluruskan hati dan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Aku tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Sedemikian jauh membaca kita pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik yang terkasih, siapa yang tahu arti kata taat? Pasti semua pada tahu ya. Nah, taat adalah bagian dari sikap kepatuhan. Dalam KBBI atau yang kita kenal Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat adalah sikap tunduk kepada Tuhan atau melakukan hal yang benar, tidak curang, setia, dan sebagainya. Nah, sedangkan patuh lebih mengarah pada sikap yang suka menurut atau suka melakukan suatu perintah oleh orang lain, termasuk orang tua kita, dari siapapun itu. Dengan kata lain juga, taat dapat menunjukkan sebuah kepatuhan, sikap kepatuhan untuk melakukan kehendak Allah. Nah, adik-adik, renungan kita pada hari ini berbicara bagaimana menjadi hamba Allah yang taat, atau dengan kata lain, menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Sebelumnya kakak akan menceritakan terlebih dahulu kitab Yesaya ini. Nah, dalam kitab Yesaya ini terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian itu yang pertama dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal ke-39 yang dinamai Proto Yesaya. Dalam bagian ini berisi tentang peristiwa perjalanan kehidupan umat yang tidak taat kepada Allah, yang kemudian diingatkan oleh Yesaya untuk bertobat. Nah, bagian yang kedua, Deuto Yesaya, yang dimulai dari pasal ke-40 sampai dengan ke-55, yang berisi tentang kehidupan bangsa Israel dalam masa pembuangan Babel. Karena hukuman dari Allah, sehingga mereka pun mengalami masa pembuangan di sana. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang ketiga, dinamakan Proto Yesaya, yang dimulai dari pasal ke-56 sampai dengan pasal 66. Di sini berisi tentang kehidupan umat setelah masa pembuangan, serta mereka mendapat janji pemulihan hidup yang digenapi oleh Tuhan. Kitab Yesaya berarti kitab yang mengabarkan keselamatan. Tidak hanya itu adik-adik, dalam kitab ini juga terdapat nubuatan tentang dan akan datangnya Mesias. Mesias yang kita kenal Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat manusia dari dosa. Nah, bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-6, termasuk pada Deuto Yesaya. Masa ini di mana umat mengalami pembuangan di Babel. Sehingga di dalam bagian ini berisi tentang hal yang menegur bangsa Israel agar bangsa Israel dapat bertobat. Kita
memberikan sebuah gambaran atau pemahaman mengenai menjadi hamba Allah yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terutama bacaan kita hari ini berbicara tadi tentang anak-anak Tuhan yang taat, hamba Tuhan yang taat. Teks kita pada hari ini pun menekankan hamba yang taat. Gambaran peran hamba yang taat inilah umat diajar untuk menyadari bahwa sebagai umat pilihannya seharusnya menjadi hamba Allah, seharusnya menjadi anak-anak Tuhan. Karena sudah menjadi umat pilihan Allah, makanya umat Israel seharusnya menjadi hamba Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengar. Namun di sini adik-adik, umat Israel itu gagal menjadi hamba Allah yang taat. Hal ini dikarenakan umat Israel selalu memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat sering melakukan namanya, kalau kita kenal dari dulu sih, tobat gitu ya, tobat maksiat. Jadi hari ini bertobat, besoknya sudah melakukan kesalahan lagi. Hari ini udah Tuhan ampuni aku, besoknya melakukan dosa lagi. Jadi tidak ada pernah kepuasan bagi bangsa Israel melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Mengeluh, memberontak, bersungguh-sungguh adalah hal yang paling sering dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi tidak salah lagi apabila Tuhan memberikan hukuman kepada mereka dalam bentuk masa pembuangan di Babel. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik yang sering melawan mama papa, memberontak, itu tidak salah, tidak kalah semuanya dengan bangsa Israel, gitu ya. Nah, walaupun berbagai usaha yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya kepada bangsa Israel untuk bertobat, namun bangsa Israel tetap saja menjadi bangsa yang memberontak. Hingga pada akhirnya Allah pun turut campur tangan dalam membentuk hati umat agar menjadi umat pilihan yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi orang lain, bagi bangsa lain, bahwa Allah turut hadir dalam sejarah kehidupan manusia. Adik-adik yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terdapat beberapa hal yang penting untuk menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah. Yesaya menjelaskan bahwa hamba Allah yang taat merupakan seorang yang menyerahkan hidupnya untuk diperlengkapi oleh Allah secara total. Dalam ayat yang keempat dijelaskan bahwa seorang hamba Allah yang taat akan merasakan karunia Allah yang akan memberikan kemampuan pada dirinya dalam berbicara tentang firman Tuhan dan memiliki ketajaman dalam mendengarkan firman Tuhan. Kemampuan ini hanya akan dimiliki atau didapatkan kepada hamba yang taat. Ketaatan kita kepada Allah akan membantu kita senantiasa merasakan kasih Allah ketika dalam sebuah persoalan, sehingga kita menjadi tidak takut dalam persoalan yang datang ke dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita misalnya ujian di sekolah, ya kita harus tahu sebelumnya kita sudah taat sama Tuhan dan kita percaya sama Tuhan kalau apa yang sudah kita pelajari dapat kita dan bahwa tes tersebut dapat kita lakukan karena kita sudah belajar begitu. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita ini kakak mau tanya, anggota tubuh mana sih yang berperan penting untuk menjadi hamba yang taat? Nah, nanti adik-adik jawab sendiri ya di rumah karena kita lakukan secara virtual. Nah, jawabannya semua anggota tubuh. Kenapa? Misal telinga, mulut, pikiran, hati, dan seluruh anggota tubuh, pikiran dan hati yang terarah kepada Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan melalui telinga, dan kita proses melalui hati dan pikiran, kemudian kita sampaikan kepada sesama kita melalui mulut dan melalui perbuatan kita sehari-hari. Itu adalah bentuk
kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, kakak punya cerita. Jadi dalam suatu daerah terdapat seorang anak dan ayahnya. Adik ini suka sekali dengan menanam pohon karena dia bisa memakan buah dengan sepuasnya. Dia sangat suka dengan buah pepaya, buah apel, dan semua jenis buah-buahan. Hingga satu kali dia memiliki dua bibit pohon buah. Dia bingung mau menanamnya di mana, karena semua tempatnya sudah terpenuhi oleh pohon yang dia tanam. Sedangkan bagian yang kosong hanya ada di tepi sungai dan di sebuah lapangan. Namun masing-masingnya harus hanya dapat satu bibit saja yang ditanam di masing-masing tempat tersebut. Hingga pun dia menanam salah satu bibit pohonnya di lapangan dan di tepi sungai. Dia pun memberikan pupuk ke dua pohon tersebut. Dia memberikan air dan cadangan makanan yang cukup, hingga dia tahu kapan pohonnya harus terkena sinar matahari. Dia benar-benar sangat menjaga dan merawat pohon tersebut. Hingga satu kali anak ini terkena sakit yang berhari-hari, dan dia tidak merawat pohon tersebut selama beberapa hari karena dia harus terbaring lemah di rumahnya untuk proses kesembuhan gitu. Satu kali dia tidak menyiramnya, tidak memberinya pupuk. Layulah salah satu pohon, tapi pohon yang di mana ya? Di pohon yang berada di lapangan, karena tidak memiliki cadangan air yang cukup, terkena sinar matahari yang cukup panas sehingga membuatnya layu dan mati. Sedangkan pohon yang satu lagi yang berada di tepi sungai hidup dengan memiliki buah yang banyak melimpah dan daun yang sangat indah sekali. Nah, adik-adik, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran tersebut mengajarkan kita sebuah ketekunan dan ketaatan. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, ketika kita taat melakukan firman Tuhan, kita akan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ibarat pohon tersebut yang selalu dialiri oleh air sungai sehingga dia bertumbuh dan berbuah. Begitu pula kita harus mendengarkan firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang taat, agar kita bisa berbuah, berakar, dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketekunan dalam sebuah ketaatan menghasilkan buah yang sangat baik yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengar pada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah salah satu bentuk ketaatan yang paling sederhana sebagai anak-anak Tuhan. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada kakak lain di sekolah minggu, dan juga orang yang lebih tua daripada kita. Ini adalah salah satu bentuk anak-anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang taat juga. Ketaatan membantu kita mengetahui kehendak Allah, apa yang harus dilakukan. Ketaatan kepada Allah membantu kita untuk menjadi anak yang selalu menghadirkan kasih dan damai sejahtera bagi siapapun, bagi sesama kita, bagi keluarga, dan bagi teman-teman kita sekalian. Ketaatan membantu kita untuk tidak takut terhadap berbagai persoalan, karena kita percaya kalau Tuhan akan menolong kita melewati setiap persoalan yang ada. Sebelum menjadi anak-anak Allah yang taat, mari kita belajar dari pohon yang di dalam cerita tadi untuk senantiasa merasakan kasih Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, agar kita mengalami pertumbuhan iman dan berakar padanya, sehingga kita bisa berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah bentuk ketaatan yang paling penting dalam hidup kita. Dalam menutup pertemuan hari ini, ada sebuah kata-kata mutiara
yang dapat kita jadikan sebagai pegangan sebagai anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat. Begini, kita orang percaya adalah Alkitab yang terbuka. Siapapun dapat melihat karya Tuhan Yesus, karya Allah dalam hidup kita. Apa yang kita perbuat itulah mencerminkan karya Allah, mencerminkan siapa Allah di mata orang lain. Ketika kita berbuat jahat, maka orang lain akan menilai Allah kita jahat. Ketika kita berbuat baik, maka orang lain pun akan melihat Allah kita adalah Allah yang baik. Maka dari itu, adik-adik, taatlah pada firman-Nya dan lakukanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Oleh karena itu, kakak mengajak kita semua untuk untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami begitu mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami berkat yang melimpah, dan kami pun masih bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk di antara kami yang saat ini mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa, apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah juga Tuhan, kami pun bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin menjadi anak-anak yang pemberontak, namun biarlah Tuhan kiranya mengasihi kami selalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, saudara kami, kakak, abang, adik, dan semuanya Tuhan. Engkau memberkati mereka selalu dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan, mereka pun tetap merasakan kasih setia-Mu yang begitu luar biasa. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk di antara kami yang saat ini sedang bersekolah. Biarlah Bapa, kami pun bisa menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, anak-anak Tuhan yang cerdas di sekolah, di dalam lingkungan, dan bahkan di sesama. Biarlah setiap apa yang kami pelajari di sekolah, apa yang kami terima dari guru, dari teman-teman, bisa menjadi berkat pula bagi sesama kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GPIB Bukit Kasih Surabaya. Biarlah Tuhan setiap program yang ada kiranya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati setiap para pelayan yang ada, setiap dari presbiter, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah Tuhan memberikan mereka hati yang tulus dan kerendahan hati dalam melayani, sehingga mereka pun melayani hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pasien COVID-19 yang saat ini makin terus bertambah. Biarlah Bapa, kiranya hanya dengan uluran tangan-Mu saja virus ini pun dapat terselesaikan. Berilah penghiburan kepada mereka para korban, kepada para keluarga, agar mereka pun bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa di tengah situasi dan kondisi yang tertekan ini. Berkati setiap dokter, suster, perawat, dan sebagainya. Berilah mereka penghiburan dan kekuatan dalam melaksanakan tugasnya yang penuh dengan tanda tanya di situasi ini. Terima kasih Tuhan. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Disiapkan persembahannya sambil kita pujikan lagu Aku Bawa dan Berikan.
berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Saat ini kami telah memberikan persembahan bagi Engkau Tuhan, tolong berkati kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berguna bagi pelayanan kasih serta pembangunan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dengan bernyanyi lagu Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melindungiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melindungiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tiada henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena pada saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar, kami bisa lakukan dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga, sesama, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Ya Bapa, peliharalah kami, jagalah hati kami, agar kami pun terfokus padamu, agar kami bisa dengan tulus hati dan dengan rendah hati melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kristus, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.